Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada channel Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, di kesempatan ini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran penguatan literasi. Oke, langsung saja saudaraku, kita perkenalkan asesmen nasional ini dengan asesmen kriteria kompetensi minimum. Bagaimana ini kita bongkar bersama. Oke. Yang nomor satu, asesmen nasional ini di dalamnya akhirnya muncullah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Atau dengan kata lain, asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan salah satu bagian dari asesmen nasional. Nah, kemudian AKM, tadi asesmen kompetensi minimum untuk 2021 baru kita akan laksanakan tentang literasi dan numerasi. Literasi membaca merupakan kompetensi mendasar yang akan dievaluasi. Penilaian kompetensi pada AKM merupakan hal mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik guna mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada kehidupan masyarakat. Apa dan bagaimana literasi itu? Nah, literasi merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi dalam rangka menganalisis, menanggapi, dan menggunakan secara tertulis. Ini pengertian dari literasi. Jadi kegiatannya mulai dari membaca sampai dengan menanggapi, menganalisis, berkreatif di dalam kegiatan menulis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial bagi peserta didik. Ini tentang literasi, saudaraku. Oke. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, setiap guru dalam menyampaikan pembelajaran akan diawali oleh sebuah tindakan, yaitu pretest atau mungkin juga asesmen diagnostik atau mungkin juga apersepsi. Pretest yang jelas mengukur tentang kognitif, pengetahuan, sedangkan asesmen diagnostik ini selain mengukur kognitif, maka juga akan diagnostik non-kognitif. Ya, jadi di samping pengetahuan juga non-pengetahuan. Lain dengan apersepsi yang kita kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, termasuk bagaimana yang akan kita pelajari. Ketiganya ada di awal pembelajaran, yang jelas seperti itu. Kemudian juga seperti yang kita ketahui bersama, rencana pelaksanaan pembelajarannya nanti untuk sekolah penggerak yang jelas di sana sudah ada disampaikan dengan tujuannya, rata-rata tujuan, bahan, proses, dan evaluasinya jelas akan lebih sempurna dari kurikulum sebelumnya, dari RPP yang selama ini kita buat, walaupun RPP-nya hanya 1 halaman, tetapi sebetulnya untuk evaluasinya akan dilengkapi dengan berbagai macam soal maupun rubrik ataupun ketentuan yang lain. Bagaimana cara kegiatan berliterasi? Terkait dengan pengertian literasi di atas, maka berliterasi ini bisa melalui proses membaca, salah satu cara untuk literasi ini. Kemudian
kegiatan kita adalah mendengarkan, kemudian menulis, juga untuk orang-orang yang kurang normal adalah meraba atau briling. Itu sementara untuk literasi membaca itu sendiri tentunya membutuhkan bahan, kemudian perlu proses berkelanjutan, kemudian untuk mendapatkan informasi dalam rangka menganalisis bahan bacaan. Lebih jelas, lebih lengkap bahwa proses literasi secara umum, holistik, dimulai dari menangkap bahan bacaan, mengolahnya, kemudian memahami isinya, sampai dengan mengevaluasi serta merefleksi. Inilah literasi membaca yang sesungguhnya. Baik saudaraku, kita teruskan. Selanjutnya, proses literasi membaca. Untuk literasi membaca, ini akan kita kenali dengan konten, kemudian proses kognitifnya bagaimana, lalu konteksnya bagaimana. Ini ada 3 hal, 3 sesi. Konten ini berupa teks, informasi, dan sastra tentunya yang kita kembangkan. Kemudian proses kognitifnya mulai dari pemahaman, penerapan, dan penalaran. Menemukan, interpretasi, dan integrasi, serta mengevaluasi dan merefleksikan informasi. Sementara konteksnya mulai dari personal, sosial, budaya, dan saintifik. Rincian lebih dalam lagi, lebih lanjut, bagaimana konten dari literasi membaca itu. Konten dari literasi membaca berupa teks, informasi, dan sastra. Teks informasi bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ini teks informasi. Sementara teks fiksi ini non ilmiah. Jadi memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Ini bacaannya berupa bacaan yang non ilmiah. Ini berkaitan dengan konten isi dari literasi membaca yang kita kenali. Kemudian proses kognitifnya bagaimana? Untuk literasi membaca, proses kognitifnya menemukan informasi. Ini dimaknai sebagai sebuah upaya mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Jadi kalau kita suguhi wacana, kemudian diajak untuk menemukan informasi. Yang kedua, tingkatannya adalah interpretasi dan integrasi. Dimaknai sebagai sebuah upaya memahami informasi tersurat maupun tersirat. Lebih ditingkatkan lagi ini. Untuk memadukan informasi, interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Jadi interpretasi dan integrasi merupakan upaya memahami informasi tersurat maupun tersirat. Memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang selanjutnya evaluasi dan refleksinya, yaitu sebagai sebuah upaya untuk menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Tentu saja saudaraku ini lebih mempersiapkan diri anak-anak nanti biar lebih kuat lagi dalam proses kognitifnya. Proses kognitif ini adalah sebuah proses pembelajaran yang nantinya para guru hendaknya lebih leluasa dan luas fleksibel nanti di sana. Untuk aturan-aturan yang lain akan kita jelaskan lebih rinci di belakang nanti. Kemudian konteks
dari literasi membaca. Ada 3 konteksnya, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, ini yang personal. Kemudian sosial budayanya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, bagaimana anak-anak melaksanakan diskusi. Ya, bagaimana anak-anak menyampaikan curah pendapat dan seterusnya. Saintifiknya berupa isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik, yang masa lampau. Dari sajian itu, saudaraku, teks literasi membaca, analisis RPP-nya, mulai dari siswa bisa menulis cerita, kemudian materinya agar menarik bisa kita beri materi-materi bergambar untuk proses hiburan dan pemikiran. Kemudian skenario pembelajarannya, pendahuluannya singkat, siswa membaca paragraf, lalu siswa berimajinasi, siswa berdiskusi atau curah pendapat, kemudian menyempurnakan jawaban, lalu menyimpulkan hasil pembelajaran dan kegiatan penutup. Ini teks literasi membaca yang harus kita lakukan nanti dalam persiapan perencanaan pelaksanaan pembelajarannya. Untuk model rencana pelaksanaan pembelajarannya. Demikian saudaraku, sekali lagi bahwa literasi membaca merupakan 3 hal yang tidak terpisahkan antara konten, proses kognitif, dan konteksnya. Dan literasi membaca itu bukan miliknya pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi nanti bisa di pelajaran-pelajaran lain harus kita munculkan. Ini yang bisa saya sampaikan tentang literasi membaca atau skenario pembelajarannya dalam rangka penguatan literasi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.